Udah ada suara teriakan dari Dewa United dan Belum selesai. tapi belum selesai Abigail karena Dewa tinggal satu orang dan itu adalah teman-teman dari The Pillars dan that's it. Ditabrak dan dimakan. TP The Pillars Gladius takes the advantage. Betul sekali aja Sven, menjadi third party di ronde ke-7 mengeliminasi satu tim, tapi SES Alpine sayang sekali mereka terknockdown terlebih dahulu, kehilangan momentumnya, looting masih sedikit, mau kabur pun sulit. Cuman kalau misalkan kita lihat secara posisi fight memang agak merepotkan bagi SES. Mereka nggak punya apapun, tidak siap, bahkan tidak ready. Maksud gue lebih ke mereka nggak expect akan kedatangan sang Dewa United yang tiba-tiba menghantam pertahanan mereka. Itu yang membuat SES jadi kesulitan untuk menanggulangi si Dewa United itu. Iya, ini akhirnya malah menjadi satu keuntungan tersendiri untuk The Pillars yang kita tahu The Pillars akhirnya bisa. Banyak sekali tim-tim terutama yang masih di tengah-tengah punya chance cukup besar untuk mengambil top 3 di ronde-ronde awal seperti ini, di ronde ke-7 dan 8. Ini gue melihat ada juga tim yang sebenarnya sangat berpotensi, yaitu benar fight terakhir. Gue kalau nggak salah ingat itu mereka ada di peringkat kelima, Abigail. Ya kan, which is itu mereka ada di papan kiri atau di middle table. Tapi ini mereka tuh sebenarnya lumayan berdekatan sama Pobles. Dan Pobles juga tadi kalau gue nggak salah ingat Kings itu sempat kelar dari Sentosa, dia mulai gerak minggir-minggir ke Mars Electric. Jadi so far so good untuk setiap tim yang masih hidup karena mereka akhirnya tidak saling berdekatan. Betul, karena yang paling penting sekarang ini dari tim papan tengah sampai atas adalah terutama papan tengah. Lu butuh standby dulu di point placement yang cukup, tapi jangan lupa sampai killnya. Cuma masalahnya aja, Sven, lihat ada satu Ini dia ada suara main. Fox udah berhasil dapetin satu orang dengan landmine-nya, yaitu Gustav di sana yang berhasil dapatkan sebuah landmine yang sangat merepotkan. Tapi kita harus ingat juga ada teman dari The Pillars tuh bakal coba mencari keuntungan, dan akhirnya dua orang udah jatuh dari BFD. Black dan juga Gustav bersama Kevin bakal jatuh, sister saja dan bakal coba diledakan oleh Granat datang lagi. Obles tapi berhasil dapetin oleh Jambul. Hamexi takes the advantage lagi-lagi menjadi tim yang menjadi kudeta untuk siapapun yang ada di depannya. Langsung dihabisin aja. 6 kill udah diamankan oleh teman-teman dari The Pillars Gladius. Sisa 2 orang aja. Pobles, what you guys gonna do? Karena Pobles dan juga Bonafide bakal kocar-kacir, berantakan berceceran, Abigail. sulit banget bergerak, apalagi The Pillar Gladius. Meskipun mereka udah nabrakin berbagai macam tim, 6 poin kill tangan mereka, lihat masih utuh full squad, dan ini menjadi boost moral yang lebih kuat lagi. UAV Light dibuka mendeteksi siapapun yang masih berada di Cape Town, dan sesaat lagi Ajis Fan, gue mencium bau peperangan antara The Pillar dan juga Pobles. Ini dia bakal coba langsung dicari lantai 2-nya, apakah bisa dan juga berhasil, karena kalau gue lihat Hamex di sini udah sangat bersemangat. Dengan dia punya MP5, tapi ingat masih ada Glual ternyata. Bakeko Bunda ketemu satu orang lagi ternyata di dalam, bakal coba langsung dicari, ternyata tutup dulu. Glual juga udah dibuka, dan akhirnya ini bakal jadi disaster. Tapi di sisi lain Botak berhasil dapetin satu orang dari Galaxio ternyata, dan Mai Putra agak sedikit kesulitan sih bersama Ibeus saya main juga, dan kalau kita perhatikan udah ada Sapu juga berhasil meledakkan seorang Frost. Tukeran oleh Andri Kill. Hamex lagi-lagi sang Raja Faster berhasil dapat, dan RBR ditumbangkan begitu saja, dijoget-jogetin, diemot-emotin, di tahun-tahun. Itu dia rasanya meratakan tim tentunya, dan dari The Pillars Gladius memang sudah speciality mereka di sana, Abigail. Exactly, karena kenapa? Sekali The Pillars commit untuk join fight-nya, mereka engage, gak ada kata mundur, dan tidak ada kata tim yang ditabrak sama mereka. Selamat Ajis Fan, dan mereka betul-betul membuktikan itu di ronde ke-7. Tercatat ada 2 tim sudah jatuh di tangan mereka, termasuk satu steal kill yang sangat baik. Otomatis ronde ke-7 bagi The Pillar udah di tangan mereka. Udah di tangan mereka, dan ini deket sama Mercusuar. Di arah sini nggak banyak open field yang bisa dimanfaatkan secara maksimal. Cuman punya pohon, cuman punya obstacle yang kayak patahan atau cekungan aja. Nggak bakalan worth it banget kalau seandainya lo spamming glual di sana untuk berlindung, karena ini masih menit 8 atau jatuhnya masih semi middle game, Abigail. Iya, tapi udah terlalu cepat temponya. Betul. Cuman ada tim-tim yang menyadari potensi seperti itu, mereka udah mulai cari area lain, rotate lain, checkpoint yang lebih aman. Contohnya, gue nggak melihat
ada bau-baunya Iko, EVOS, dan juga MKX Excellent. Dan itu membuat keberadaan mereka yang kayak gini-gini jadi cenderung berbahaya, terutama di late circle. Kita udah tahu EVOS belakangan ini selama grand final PPE mereka selalu masuk ke zona terlebih dahulu aja, Sven. Iya. Dan kalau seandainya Eko, EVOS dan juga MK itu stand still masuk at least top 5, top 3, itu gak bakal ada akhirnya perubahan secara signifikan di papan atas klasemen kita. Tapi kalau kita ngeliat map nih Abigail, circle-nya ternyata agak geser ke arah area Sentosa dan juga Kota Tua. Dan based on apa yang udah kita simak juga itu masih pada standby aja di arah mercusuar dekat Pocinok, yang artinya kurang lebih circle bakal ada di sana dan berlindung di balik compound ataupun mereka punya bangunan, itu mereka bisa bertahan karena kita tahu ada danger zone juga di sana, Abigail ya. Ya, selain ada danger zone, tadi gue mau lanjutin lagi satu bahasan. Ada satu tim yang ternyata nggak kelihatan tapi anteng dan enak buat posisi. Siapa itu dia? Kings Esports. Nah, itu dia Kings yang kita tahu juga sebenarnya secara performance mereka tuh lagi agak bisa dibilang up and down, bener-bener kayak roller coaster. Mereka bisa tusun kapan aja dan mereka juga bisa nge-up kapan aja. Ini yang sebenarnya yang kayak gini tuh harus banget dijaga temponya, nggak boleh sampai turun karena kalau turun sayang banget. Ini udah sisa 4 round, Abigail. Gak bisa, dan 4 round ini bener-bener setiap rondenya berharga. Paling berharga itu dari ronde ke-7 bagi middle table seperti yang udah lu bilang. Tapi lihat Ajis Fan dan dengar, ini kendaraan udah mulai bergaung di sana sini. Otomatis gue ngelihat MKX Excellent, mereka bermain di luar zona, udah siapin 2 vehicle. Kalau semisal udah masuk ke circle keempat, technically in theory prediksi gua mereka ngambil pinggir dulu baru cari 3/4-nya. Same thing goes on Eko Esport. Lu bisa lihat Eko Esport ini menit berapa? Ini circle udah mau circle 3. Mereka masih di pinggir zona. Mereka benar-benar make sure orang yang di pertigaan Maut Mill ini dan juga Riverside itu nggak lanjut dalam artian melanjut nungguin orang yang ada di belakang. Karena artinya oke, belakang udah nggak ada orang, tapi ternyata masih ada Eko Esport dan itu big deal banget untuk Eko Esport yang emang lagi di puncaknya, Abigail. Dan sebenarnya yang paling berbahaya adalah modelan The Pillar Gladius. Karena lu ngeliat tadi bagaimana rotate mereka untuk masuk ke kompon satu ke kompon lain, checkpoint satu di checkpoint lainnya, termasuk nembakin siapapun yang lewat aja, Sven. Yes, gue lihat tadi AP, ya kan, ada AP Binja yang berhasil ditembaki, ya kan, dan juga berhasil memberikan balasan serangan yang cukup berefektif, ya, berimpact bisa dibilang, karena kondisinya ini, gue jujur, kalau seandainya mereka kelamaan fight, itu bakalan fatal banget. Terlebih sekarang udah mulai berdekatan juga masing-masing dari tim, Abigail. Lu bisa lihat kayak satu sama lain dari Kings, dari Galax atau Galaxio 22 KF juga ini udah saling lihat sebenarnya di arah tower, ya kan, watchtower sana. Dan apa yang diamankan oleh Kings, seperti yang tadi sempat Abigail mention juga, ini udah satu hal yang cukup menjanjikan, cukup menguntungkan juga. Tembakin dari arah kejauhan ternyata itu adalah dari Bonafide. 2 sisa player yang tadi sempat ada di Kota Tua bakal dibalas diajar. Ternyata EVOS juga datang dari arah map Sentosa. Itu sniper dari Kucai berselamatin Bion dan Mister 05 jatuh begitu saja. Kucai keker terus. Kucai menjadi sang sharpshooter yang sangat berbahaya kali ini untuk teman-teman dari EVOS Esports, karena EVOS Defense sendiri ini butuh 2 manpower tambahan. Sebentar manpowernya jatuh di end. Bion udah tumbang. Bion takes down di sana dan Iko di sini bakal dapatin seorang rivalitas tertingginya, yaitu EVOS Divine. Terlihat EVOS Divine udah mempersiapkan plan B-nya untuk mendapatkan vehicle dan lari masuk ke arah tempat selanjutnya, tapi ternyata mereka lebih bergerak ke arah kelas combat. Coba tembak lagi ombak dengan double Victor Jaya. Awas, ada sebuah icy grenade datang. Abang tiba-tiba diangkat sebuah icy grenade dan dapat satu orang Koja. Bisa 05 jatuh karena Kucai. Kucai bakal tembak keket terus, itu dia dapat satu lagi Kucai. Sam 13 takes down. Sisa 1 orang lagi di atas. Abang, what you guys do? Aduh, ada Abang juga berhasil dapetin Dux, Botak juga berhasil dapetin Dick, dan Valdo berhasil dapetin Strohead. Sisa ombak. Ditumbangkan di tangan Eko Esports. Belum selesai Ajis Fan, karena ada satu tim yang bakal di-engage lagi. Kings Esports kehilangan 1 membernya, masih berjaga di watchtower di mercusuar, tapi akhirnya Kings Esports berhasil menumbangkan 22KF, Ajis Fan. Ini bakal jadi nge-swing banget, tapi kita harus ingat ada sang Raja Pasur. Coba tembak, coba ditabrak. Ada Ibeo, Mai Putra jatuh. Hamek kehilangan setengah darahnya. Dia langsung habis sudah. Ibeo udah double victornya, langsung mendapatkan 1 player tentunya, tapi MK di sini juga harus menukar. Ada Mesita lagi-lagi dengan pelontar berulah. Sisa Ibeo sama
sama Ian aja. Ian bakal lari bersama dengan seorang Ibeo dengan dia punya vehicle. Tapi ingat, ternyata di belakang masih ada Bonafide, satu last survivor terakhir si Rehan, the blue hair, ada juga Ibeo. Berhasil dapetin satu lagi di confirm dan dia bakalan turun ternyata ke arah air. Berhasil selamat ternyata Abigail. Ya, sementara ini last man standing dari Bonafide, Rehans itu berhasil lepas dari cengkraman tim yang berada di atas jembatan ini, akan memperpanjang nyawanya sedikit Ajis fan. Cuman perperangannya akan berpindah ke arah tebing di mana MKX Excellent yang tersisa dua sudah mulai menembakkan tembakannya. Atreus sudah ke satu knock. Apakah ini akan menjadi knock kedua? Tapi ternyata Atreusnya knockdown. Tapi Rez memberikan PK Salafai dan berhasil menemukan The Pillar sekaligus merevive Atreus. Mereka kembali berdua standby menunggu tim lainnya coba-coba datang menembus jantung pertahanan mereka. Luar biasa sekali dan AP Binjai di sini bakal coba ikut campur setelah fight tadi MKX Excellent melihat situasi, melihat kemungkinan dan ternyata MKX Excellent di sana dengan sisa dua orangnya akan coba dihabisi secepat mungkin. Udah kebakar-bakar juga vehicle di sana, bakal coba langsung dihancurin aja dan ternyata kalau kita perhatikan di sana sudah saat hektik kondisinya. Bonafide juga harus puas posisi kelima. Kings berhasil memburu Bonafide dengan sangat baik dan mereka harus pay attention. AP itu harus pay attention, di belakang masih ada Kings Esports Abigail. Tapi lo harus akui posisi dari AP Elite itu enak banget. Betul. Meskipun mereka posisinya ke reveal sama UAV beres oke. Kenapa? Mereka dapat tebingnya, mereka full squad, mereka berada di per-3 per-4 zona dan sisa tim lainnya mau masuk dari belakang agak pincang. Tapi yang satunya lagi harus nyebrang cukup jauh. Tapi ada tembakan lagi dari Chandra aja sebenarnya. Yes, bakal dipertatakin terus tapi ternyata masih ada Rez juga siap dengan sebuah vehicle. Coba lari, coba Lari. melarikan diri dan berhasil selamat. Oh, Lari ada manis. Nobita berhasil dapetin satu orang dan ternyata Neko dengan sebuah ICXD dia berhasil dapetin satu. Nobita! Jatuh satu orang. Nobita takes down di sana, bakal dihabisi. Dan akhirnya ada Raf juga masih ngumpet di balik pos. Ada juga pohon kelapa tuh di balik, ada satu orang lagi dari Kings. Jatuh Raf, agak berbahaya ini, susah banget momentumnya untuk Kings. Walaupun gitu kita harus ingat ini udah masuk top 3 antara Kings, antara AP dan juga dari Iko Esports Abigail. Terlihat masih akan terus dikeker. Nah, coba dikasih Skylar, coba dihancurin juga keluar ada dari Nobita. Bakal coba tembak terus, masih kelihatan Eko bakal menempuh jalur air, bakal menempuh jalur air di kanan. Tapi Kings kesel, gak punya banyak waktu untuk mengeksekusi hal tersebut. Dia bakal pay attention, dia bakal stay connected di arah kiri. Dan udah ada Dodge dengan ACT dan lagi. Bakal coba dapetin satu, udah di pick off satu orang, dijatuh terkena udah di air begitu saja. Di kill steal oleh Kezel juga aman banget. Kezel dapetin satu tapi Dodge juga berhasil dapetin satu player dari AP. Sisa beberapa player lagi dan bahkan seorang jatuh untuk seorang Dodge. Lagi-lagi sang Predator luar biasa sekali Dodge. Sampai sisa Nobita juga bakal coba tatakin dulu Nobita. Harapan terakhir dari AP komunitas melawan tim esports. King sisa 2. Nobita Dari sisa 1. Tapi ternyata Eko tumbang. Dan ini bakal jadi momentum untuk Kings. Apakah Kings bisa? 2 lawan 1 Nobita. Nobita. Ini dia. Apakah Nobita bakal mendapatkan buaya melalui pintu ajaib dari Doraemon? Apakah bisa? Kita lihat ada lempar grenade juga datang. Bakal coba langsung ditembak, meledakkah? Enggak, belum. Nobita masih bisa manfaatkan 2 keluar lagi yang dia punya. Diras. Coba tembak. Ternyata Eden set